Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya, Teddy Dian Pradana dalam mata kuliah dasar ketiga, di mana pada pembahasan kita kali ini saya akan melanjutkan apa yang telah kita kaji sebelumnya tentang persyaratan lingkungan kerja industri. Untuk hari ini, kita akan mulai pembahasan kita dari NAB pencahayaan di dalam lingkungan kerja. Nah, pencahayaan di dalam, gedung industri dan di luar industri. Jadi dibagi menjadi dua, di dalam atau indoor dan outdoor atau di luar, eee, gedung industri. Nah, untuk pencahayaan di dalam gedung industri ada dua, yaitu pencahayaan area umum dan pencahayaan dalam gedung berdasarkan jenis industri. Oke. Nah, pedoman penggunaan persyaratan pencahayaan ini, nilai persyaratan tingkat pencahayaan di lingkungan kerja industri merupakan nilai yang sedapat mungkin dipenuhi oleh industri sesuai dengan jenis area dan pekerjaan yang dilakukan. Suatu lingkungan kerja dan atau aktivitas kerja dinyatakan memenuhi syarat tingkat pencahayaannya bila mempunyai perbedaan maksimal 10% dari tingkat pencahayaan yang dipersyaratkan. Jadi artinya bahwa masing-masing area bisa saja memiliki nilai pencahayaan yang berbeda dengan rentang maksimum perbedaan dari pencahayaan dengan tingkat pencahayaan yang dipersyaratkan tidak boleh lebih dari 10%. Artinya tidak boleh kurang dari 10% tingkat pencahayaan yang dipersyaratkan dan tidak boleh lebih dari 10% dari tingkat pencahayaan yang dipersyaratkan. Nah, maksudnya adalah seperti itu. Jadi berdasarkan area untuk masing-masing lokasi. Jadi tidak bisa kita samakan terkait dengan semua jenis lokasi dan jumlah persyaratan tingkat pencahayaannya. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah persyaratan pencahayaan area umum dalam gedung industri. Nah, dalam persyaratan pencahayaan umum di dalam gedung ini, kita ada sementara kita bahas 8 dulu, yaitu area lorong di mana tidak ada pekerja, itu kita syaratkan 20 lux dengan tingkat pencahayaan pada permukaan pada lantai. Ya, kenapa pencahayaan pada permukaan lantai? Karena memang lantai menjadi tempat yang berisiko ketika lorong yang tidak ada pekerja itu licin atau tidak kelihatan terlalu jelas, maka berisiko untuk mengalami kecelakaan atau terpleset dari kondisi lantai yang tidak jelas tadi. Nah, termasuk juga di sini jenis ataupun area di pintu masuk dan ruang istirahat agak tinggi ya, memang di 100 lux. Kemudian area sirkulasi, elevator sama 100 lux juga, dengan keterangan, pencahayaannya tadi ya, kalau di depan lift itu harus lebih, besar yaitu 200 lux dan sama tempat penyimpanan juga sama. Jika ruangannya ditempati terus-menerus maka minimalnya 200 lux. Nah, untuk bongkar muat tangga eskalator lorong yang ada pekerjanya itu di angka 150 lux ya, diperlukan kontras dan tingkat pencahayaan pada permukaan pada lantai itu sangat diperhatikan. Nah, selanjutnya pada area ke-9 yaitu rak penyimpanan, ruang tunggu, ruang kerja, kantin, dan pantry itu 200. Jadi memang kenapa tadi berbeda-beda karena tergantung dari kebutuhan areanya. Karena ini adalah tempat yang pasti ada orangnya maka 200 lux menjadi syaratnya. Ruang ganti, kamar mandi, toilet juga sama 200 lux ya. Ini pada masing-masing toilet dalam kondisi tertutup, artinya dengan pencahayaan buatan. Kemudian ruang aktivitas fisik olahraga, penanganan pengiriman kemasan di 300. Kalau untuk ruang P3K, ruang perawatan medis dan switchboard itu kita sarankan 500. Jadi lebih besar karena memang perlu ketelitian, perlu pencahayaan yang sangat mumpuni untuk melakukan aktivitas perawatan medis ya. Ini untuk ruang P3K. Nah, selanjutnya pencahayaan kegiatan industri dan kerajinan pertanian. Nah, untuk bangunan ternak di 50 lux minimal, bongkar muat barang, penanganan peralatan mesin 200, kandang hewan sakit untuk melahirkan juga 200, penyiapan pakan, susu, pencucian perkakas di 200 lux.
Nah, selanjutnya kegiatan industri untuk kerajinan dan listrik dan elektronik. Nah, ini ada masing-masing. Kita bisa lihat ya, untuk pembuatan kabel di 300 lux, kemudian penggulungan atau winding di 300, kumparan sedang di 500, kumparan kecil di 350. Nah, untuk perakitan itu di yang kasar 300, untuk yang sedang atau switchboard itu di 500. Kalau untuk yang halus seperti ruang kerja di pembuatan telepon, komputer IT, pengukuran PCB ya, printer sirkuit dan lain seterusnya itu di 750 dan 1000 lux. Nah, untuk workshop elektronik, pengujian, penyesuaian atau adjusting di 1500 lux. Kemudian untuk area umum ya, jenis area dan mobilitasnya. Nah, untuk jalan kaki, untuk ketajaman visual pejalan kaki, contoh misalnya berjalan dari area akomodasi area kerja, jalur perpindahan, area istirahat di 5 lux rata-rata dengan kemudian area yang diakses agak rutin selama shift kerja dan aktivitas atau tugas yang membutuhkan ketajaman visual rendah sampai sedang di 10 lux. Misalnya tadi untuk orang lalu lalang, tangga, lalu lintas, area bentangan pipa, tangki, kemudian tugas-tugas yang membutuhkan membaca label yang berukuran besar ya, bongkar muat, rute jalan di 10 lux. Oke, selanjutnya area yang diakses beberapa kali selama shift kerja atau tugas yang membutuhkan ketajaman visual sedang. Itu semuanya ada di 20 lux ya, meliputi item-item di bawah ini. Oke, kemudian untuk area perpindahan yang sibuk ya, aktivitas dengan tugas membutuhkan ketajaman visual tinggi itu pasti berkisar di antara 50 lux. Ya, wheelhead, tugas pembacaan instrumen, mengatur posisi, mengangkat menurunkan beban itu di 50 lux. Nah, untuk aktivitas atau tugas yang membutuhkan kemampuan yang lebih detail atau halus, misalnya peralatan mekanik, merakit bongkar peralatan, kemudian memperbaiki kontrol panel itu di angka 100 lux. Nah, yang terakhir adalah aktivitas atau tugas yang membutuhkan kemampuan melihat detail sangat halus atau sangat kecil, misalnya motor listrik, elektrik, ya, kemudian sirkuit listrik atau elektrik itu di 200 lux. Nah, tabel di atas ini mengatur area kerja yang tidak diakses pada malam hari atau area dengan kegiatan yang bersifat intermittent yang mana pencahayaan dapat dengan mudah dinyalakan ataupun dimatikan. Nah, ini ada persyaratan dan ada juga ketentuan berdasarkan akses area dan waktu dari pekerjaan itu dilakukan. Oke, kemudian sekarang bagaimana pencahayaan di luar gedung berdasarkan jenis industri yang ada. Nah, untuk pencahayaan di luar gedung, misalnya penanganan peralatan servis batubara di 20 lux, inspeksi umum 50 lux, pekerjaan servis umum pembacaan instrumen 100 lux, pembacaan perawatan saluran udara di 100 lux. Nah, perbaikan peralatan listrik di 200 lux. Ini untuk cahaya lokal ya. Oke, itu adalah pencahayaan. Nah, kalau untuk pencahayaan yang berkaitan dengan resiko mikrobiologi, jelas ini berbeda ya, karena yang kita bahas kali ini adalah pencahayaan yang dikhususkan untuk kenyamanan dan keamanan pada masing-masing area dan jenis pekerjaan tertentu. Jadi bukan untuk persyaratan mikrobiologi terkait dengan parameter pencahayaan sebagai indikator risikonya. Nah, selanjutnya adalah persyaratan faktor biologi di lingkungan kerja. Nah, persyaratan faktor biologi di lingkungan kerja ini meliputi nilai maksimal bakteri yang diperbolehkan, ya, dan jamur yang terdapat di udara ruang kantor industri. Nah, jadi ada batas maksimal. Kalau batas minimal ada nggak Pak? Tidak ada. Karena kalau semakin kecil angka jumlah bakteri ataupun jamur, maka semakin bagus. Maka tidak ada angka minimal. Yang dimaksudkan di sini adalah angka maksimal. Nah, jamur dan bakteri memang bisa tumbuh di udara. Tadi saya sudah sampaikan, faktor pencahayaan itu bisa mempercepat pertumbuhan mikrobiologi. Kemudian kelembapan dan suhu juga sangat mempengaruhi pertumbuhan mikrobiologi seperti bakteri dan jamur di udara. Nah, untuk resikonya ya jelas pasti menyebabkan penyakit akibat kerja ya. Oke.
Kemudian parameter jamur, persyaratannya adalah 1000 CFU per meter persegi. Nah, kalau untuk bakteri di 500 CFU meter persegi. Nah, untuk satuannya adalah CFU per meter pangkat 3 itu adalah colony forming unit per meter kubik udara. Nah, angka tersebut merupakan batas maksimal yang dipersyaratkan. Nah, apabila terlampaui bukan mengindikasikan adanya risiko kesehatan, tetapi merupakan indikasi untuk dilakukannya investigasi lebih lanjut. Jadi memang bukan untuk langsung kita nilai terhadap penyakit seseorang, tapi bagaimana ini mengakibatkan indikasi ya untuk menimbulkan suatu penyakit. Nah, persyaratan faktor biologi merupakan nilai maksimal bakteri dan jamur yang terdapat di udara. Nah, dalam satuan CFU tadi. Nah, jadi satuannya tadi ya colony forming unit per meter kubik udara. Nah, angka persyaratan bahaya mikrobiologi merupakan batas maksimal yang dipersyaratkan. Jadi tidak boleh lebih dari angka tersebut. Oke. Nah, sekarang bagaimana jika melebihi kalau bakteri tadi adalah jamur tadi adalah 1000, kalau bakteri adalah 500. Bagaimana jika melewati batas itu? Maka ini mengakibatkan resiko penyakit yang ada di tempat kerja. Nah, penyebab penyakit dan jenis penyakitnya misalnya virus ya seperti penyakit kuku, penyakit akibat virus vaccinia yang ada di peternakan. Kalau bakteri misalnya antra, kuda, penyakit kuda ya akibat bakteri, tipes, difteri ini misalnya yang ada di penyamakan kulit dan peternakan serta di rumah sakit. Protozoa misalnya malaria, penyakit tidur ini di perkebunan dan di pelayaran. Jamur misalnya otot panu, kades, kurap, penyakit jamuran pada kuku itu pada kolam renang, biasanya di tempat yang lembab, basah atau seperti laundry, perusahaan roti dan manisan. Ya, memang yang kondisinya lembab. Kemudian cacing seperti Ancylostomia ini di perkebunan dan tambang itu sangat berisiko ya. Nah, inilah penyakit-penyakit yang mungkin terjadi di tempat kerja. Oke, untuk persyaratan yang terakhir adalah persyaratan penanganan beban manual atau PBM, ya, penanganan beban manual. Nah, apa sih penanganan beban manual? Jadi memang tidak hanya lingkungan saja, tapi juga praktek kerja juga beresiko terhadap kesehatan kerja ataupun keselamatan kerja, maka perlu diperhatikan bagaimana upaya kita untuk meminimalkan risiko mengangkat beban secara manual. Nah, definisinya yaitu penanganan beban manual atau PBM adalah setiap aktivitas pengangkutan atau pemindahan beban oleh suatu atau lebih pekerja secara manual, termasuk mengangkat, meletakkan, mendorong, menarik, membawa beban atau benda. Tujuannya yaitu untuk mengurangi risiko tingkat yang dapat diterima. Jadi risiko itu tidak bisa dihindari untuk mengangkat beban ini, tapi minimal kita bisa meminimalisir risiko cedera yang terjadi. Nah, sedapat mungkin hindari melakukan aktivitas penanganan beban secara manual di tempat kerja yang dapat mengakibatkan risiko cedera. Nah, apabila tidak memungkinkan, terpaksa seperti itu, maka lakukan penilaian risiko sesuai dan memadai. Nah, kemudian melakukan pengendalian yang tepat untuk mengurangi risiko, kemudian memberikan informasi yang tepat berupa yang pertama berat dari setiap beban benda yang akan ditangani. Kemudian bagian atau sisi berat terberat dari beban atau benda yang akan diangkat yang dapat mengakibatkan pusat gravitasi atau titik tumpu pada beban yang diangkat. Nah, ini harus kita perhatikan karena memang ada yang mungkin dapat kita hindari untuk melakukan pengangkatan beban secara manual, tapi bisa juga tidak dapat dihindari. Ya, oleh karena itu informasi berat, kemudian posisi atau bagian sisi berat itu juga harus diperhatikan dalam proses penanganan beban secara manual. Nah, persyaratan penanganan beban secara manual ini kita bisa melihat dari faktor karakteristik beban ataupun bendanya. Nah, berat beban atau benda itu juga harus dipertimbangkan apakah masih bisa diangkat atau sama sekali tidak bisa diangkat atau tidak boleh dipaksakan dalam mengangkatnya secara manual. Kemudian letak beban atau benda terhadap tulang belakang itu juga harus diperhatikan jangan sampai berisiko menimbulkan pergeseran atau posisinya tidak setimbang ya atau tidak seimbang, itu juga bisa mengakibatkan resiko pada tulang belakang kita. Nah, kemudian ukuran beban atau benda yang ingin dibawa apakah memaksimalkan untuk kita angkat.
atau kita membutuhkan alat bawa, ya itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian ada atau tidaknya pegangan pada beban atau benda. Nah, kalau grip terkait dengan kenyamanan kita dalam mengangkat suatu beban itu memudahkan untuk membawa dan dari sisi keamanan juga ya, supaya lebih aman. Kemudian isi beban atau bendanya stabil atau mudah dipindah seperti cairan. Oke, selanjutnya kondisi beban atau benda tajam atau panas atau dingin. Nah, itu juga perlu diperhatikan karena sangat membahayakan bila ada benda yang tajam atau benda yang panas atau yang terlalu dingin. Kemudian yang kedua adalah faktor pekerjaan, yaitu postur. Ya, jangan sampai posturnya salah dalam mengangkatnya. Tumpuan, titik tumpu itu juga perlu diperhatikan. Pastikan beban itu sedekat mungkin dengan tubuh kita. Kemudian frekuensi juga perlu diatur, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kita mengangkat suatu beban itu jangan terlalu dipaksakan jika dia terlalu lama. Kemudian durasi perangkatan juga perlu diperhatikan karena kita memiliki batas maksimum kemampuan mengangkat berapa lama dengan durasi yang berapa lama itu juga perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini meliputi permukaan lantai. Nah, kalau yang licin sangat berbahaya, kemudian yang curam atau yang menanjak juga perlu diperhatikan, atau bahkan permukaan lantai yang tidak rata, itu juga perlu diperhatikan karena menimbulkan resiko pada saat kita melakukan mengangkat beban secara manual. Iklim panas atau terlalu dingin itu juga memiliki risiko. Kemudian pertukaran udara, sirkulasi udara juga perlu diperhatikan karena dalam mengangkat beban itu kita membutuhkan oksigen yang cukup untuk kemampuan kita mengangkat beban secara maksimal. Pencahayaan supaya tidak mengalami kecelakaan karena tidak terlalu kelihatan itu juga bahaya, makanya pencahayaan itu harus cukup untuk masing-masing, ataupun area yang akan kita lakukan pengangkatan beban manualnya. Good housekeeping juga diperlukan untuk, tata ruang ya, terkait dengan letak benda dan lain sebagainya, itu tolong diperhatikan jangan sampai membahayakan pada saat kita mengangkat beban. Yang keempat adalah kemampuan individu. Nah, kalau di kemampuan individu ini, kita melihat satu kesehatannya. Ada orang yang gizinya baik, gizinya kurang, itu juga bisa menimbulkan risiko pada saat mengangkat beban, atau ada yang gizi berlebih itu juga menimbulkan risiko masing-masing ya. Jadi satu kesehatan juga diperlukan. Jadi kalau orang yang dalam keadaan sakit juga berbahaya ya untuk melakukan pengangkatan beban secara manual. Latihan khusus diperlukan juga ya, jadi memang harus ada teknik-teknik yang ergonomis untuk proses mengangkat beban ini supaya jangan sampai salah ya dalam melakukan proses pengangkatan, jadi harus ada pelatihannya. Yang terakhir adalah penggunaan APD itu juga penting seperti helm, kemudian sarung tangan ya, kemudian sepatu, jangan sampai APD yang tidak lengkap menimbulkan bahaya sendiri kepada pekerja pada saat dia melakukan proses pengangkatan bebannya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf terkait dengan sesi yang kedua ini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kita berjumpa kembali pada sesi yang berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.